ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلي ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta Ustazah Haja Azizah yang kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh ngasuh Muhfidz Quran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi taufik, hidayah, inayah serta riayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat duduk hadir istiqamah menghadiri majlis rutin kita, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat
beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan dengan pembacaan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Bulughul Maram. Kita sampai kepada bab al-wudu atau bab wudu, hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Nggak kerasa udah 30 aja. Mungkin udah lebih dari 31 karena ada beberapa hari yang kita nggak baca hadis. Nah, kemarin aja kita nggak baca karena digeser jadi malam. Nah, ini alhamdulillah nggak kerasa udah 30 hadis. Kalau udah 30 hadis berarti 30 minggu. Ya 30 Sabtu begitu ya. Mudah-mudahan terus istiqomah, kita bisa hadir terus sambil nunggu panggilan dari Sang Pencipta. Betul mereka? Sambil nunggu. Kan enak sambil nunggu ibadah. Kita takutnya kita lagi nunggu, tahu-tahu lagi maksiat, tahu-tahu dipanggil kan. Kita naudzubillah, coba naudzubillah. Kita sampai hadis ke-30, yaitu hadis riwayat dari Sayyidina Humran, an Sayyidina Humrana anna Utsmana da'a biwadu'in faghasala kaffayhi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqin thalatha marratin thumma al-yusra misla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marratin thumma al-yusra misla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Kita baca dua hadisnya, 30 sama 31 karena mirip. Wa an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Yang kedua hadisnya lebih pendek. Yang pertama lebih panjang. Nah, ini hadis terkait dengan sifat wudu, cara wudu. Al-Quran udah jelasin. Al-Quran sudah jelasin fausilu wujuhakum wa aydiyakum wa fausilu bi wujuhikum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Di Al-Quran sudah dijelasin juga sifat-sifat daripada wudu, cara berwudu. Nah, ini hadis di Al-Quran perintah cuci basuh wajah, perintah nyuruh. Nah, ini hadis bukan nyuruh, nyontohin. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dalam hal ini yang berperan penting adalah Sayyidina Utsman. Kita nggak usah terjemahin deh, terlalu kelamaan, sebab maknanya tentang perbuatan atau amalan wudu, basuh muka, basuh kaki, segala macam. Yang berperan penting ini hadis adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan pengen nyontohin buat sahabat yang lain dan kita yang datang belakangan. Jadi ilmu itu bukan cuma nyuruh, nyontohin. Contohin. Apa Al-Quran bilang, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
amat besar dosanya, kemurkaan Allah akan dia dapat ketika dia cuma bisa nyuruh doang. Ayo sholat, dianya nggak sholat. Ayo sedekah, dianya nggak sedekah. Ayo ngomong yang sopan, dianya ngomongnya kasar. Ayo kita berbuat baik, dianya tidak baik. Begitu. Bahaya. Orang yang cuma bisa nyuruh-nyuruh doang bahaya. Bahkan tuh Sayyidina Ibn Arsalan, seorang ulama ahli fikih, beliau katakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang alim yang gak ngamalin ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Nih jadi ustadz jangan seenaknya aja, mau dipanggil ustadz, mau dipanggil kiai, mau dipanggil guru, amalin juga ilmunya. Sebab kalau dia nggak amalin, dia lebih busuk dari pengamen di jalanan. Nah, pengamen di jalanan emang dia nggak tahu ilmunya, emang nggak ngerti ilmu. Jadi kalau dia teriak-teriak, nyanyi-nyanyi pinggir jalan, emang dia nggak tahu kalau itu haram. Nah, kalau ada orang alim tahu main judi haram tapi masih main judi, berarti kan ini udah tahu masih dikerjain. Begitu. Udah tahu panas dipegang tuh api, kan namanya apa ya? Blow on namanya, kalau katanya Aji namanya blow on. Bodohnya kali 2, namanya jahil murakkab. Kalau orang Arab bilangnya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Begitu. Apa namanya, kalau ada orang alim, dan nggak mustahil hal yang demikian. Kalau kita pikir mustahil, masa ada orang alim modelnya begitu, bukan hal yang mustahil. Sebab orang alim juga manusia, bukan malaikat, bukan nabi yang terjaga dari dosa. Semua ada kemungkinan. Orang alim bisa main judi, bisa ada kemungkinan. Orang alim main perempuan, bisa ada orang alim yang main perempuan. Orang alim serakahnya naudzubillah, ada orang alim yang serakahnya naudzubillah. Orang alim makan makanan yang haram, ada. Nggak ada yang tidak mau, semuanya mungkin. Sebab orang alim pun adalah manusia. Begitu. Nah, ini riwayat ini ngajarin siapapun orangnya, jangan cuma nyuruh doang, tapi contohin. Maka ada contohin sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kasih contoh. Dulu Nabi wulunya model begini nih. Nih Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau mau tiru, nih begini caranya. Dicontohin sama Sayyidina Utsman. Wasala kafaihi da'a bi wadu'in. Ini da'a bi wadu'in. Ada wudu dengan domahnya waw. Wawnya dibaca domah. Wudu namanya adalah wudu, perbuatan wudu. Ada namanya wadu, wawnya fathah, wadu'u atau wadu'un. Itu adalah air yang dipakai buat wudu, namanya wadu. Dia nggak sebut ma'ul wudu, kan kalau air bahasa Arabnya ma'u. Kalau wudu bahasa Arabnya wudu'u. Dia nggak sebut ma'ul wudu, air wudu, nggak. Tapi Sayyidina Utsman riwayat ini sebutkan da'a biwadu'in, singkat. Nah, orang Arab begitu, nggak banyak cincong. Kalau kata orang Betawi, nggak banyak bacot, singkat padat. Bahasanya Nabi apalagi singkat padat penuh makna. Nggak kayak tukang obat ngomong mulu. Ya nggak? Kan tukang obat begitu ya. Kalau di pasar tuh kita ketemu di terminal, ngomong ini adalah mujarab, ini contohin di situ. Kita bawa pulang, sama aja nggak ada efeknya. Nah, ini al-wadu,
air wudhu. Nah, Sayyidina Utsman minta diambilin air wudhu. Nah, dari sini juga boleh minta tolong mengambilkan air wudhu ketika sebelum memulai wudhu. Kalau udah mulai wudhunya, udah basuh-basuh, mau basuh muka kek, tangan kek, makruh kita minta tolong sama orang megangin tuh air, nuangin tuh air. Itu makruh kalau di dalam wudhu. Kalau belum mulai wudhunya, tolong dong ambilin air seember, saya mau wudhu. Nah, itu nggak makruh. Dicontohin sama Sayyidina Utsman bin Affan. Terus diambilin air, faghassala kaffaihi salasan. Nah, dia cuci tangan deh. Ini cuci tangan nih sunnah. Cuci tangan sunnah baik di dalam wudhu ataupun di luar wudhu. Namun cuci tangan ini jangan langsung dicelupin ke kolam, apalagi embernya kecil, apalagi baknya kecil. Jadi ambil gayung atau pakai keran, cuci tangan dulu, begitu. Mau makan juga sunnah cuci tangan, mau bangun tidur cuci tangan juga sunnah. Kenapa nggak boleh dicelupin langsung ke kolam? Kan tangannya nggak kemana-mana, di situ juga. Memang tuh tangan, sebab ada riwayat Nabi, fa innaka la tadri aina batat yadaka, atau kama qala Nabi SAW ma'anal hadis. Hadis Nabi sebutin kalau bangun tidur cuci tangan, tangannya jangan dicelupin, tapi diambil air pakai gayung atau pakai keran. Kenapa? Karena kamu nggak tahu itu tangan nginep di mana semalam. Kalau kita pikir-pikir tuh tangan mau kemana emang? Kan situ juga. Nah, ini tangan boleh jadi masuk ke hidung. Kan kita nggak tahu tidur garuk hidung, garuk kuping, garuk bagian bawah, depan, belakang kotor semuanya itu. Kalau langsung celupin, ntar airnya apalagi sedikit jadi kotor. Minimal kotor. Seandainya pun nggak najis, minimal tuh air jadi kotor. Tapi sering main ke tetangga. Hah? Sering main ke rumah tetangga. Sering main ke rumah tetangga tuh tangan, ganjen banget tuh tangan tuh. Mainnya ke rumah tetangga lagi. Mau ngapain dia ke rumah tetangga? Begitu. Jadi, nah tuh dia. Nah, Islam ngajarin kebersihan. Kenapa mesti cuci tangan? Cuci tangan terus doa. Kan ada doanya tuh. Kita mau baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Begitu. Terus cuci tangan juga ada doanya. Di kitab Bidayatil Hidayah disebutin tuh doa ketika basuh tangan. Apa pertamanya? Jadi lupa ya. Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'umi wal halaqah. Doanya ketika basuh tangan. Mau dibaca boleh, enggak hafal jangan. Ya saya enggak hafal doanya, udah deh enggak usah wudu deh. Jangan begitu. Ini sunnah semuanya, begitu. Terus basuh tangan. Kenapa basuh tangan? Biar tahu keadaan airnya panas atau dingin. Biar tahu tuh hikmahnya juga cuci tangan ketika wudhu, biar tahu ini tangan, ini airnya, biar dia rasa airnya nggak panas, airnya nggak terlalu dingin, dia rasa dulu tangan. Terus 3 kali cuci tangannya sunnah. Nah bahkan seandainya ketika wudhu dia lupa baca bismillah, sunnah dia ngucapin di belakang seingatnya dia. Ketika ingat mau lagi basuh ataupun bahkan setelah wudhu dia baru ingat, sunnah dia katakan seperti bismillahnya makan, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sunnah juga sama. Ini 3 kali cuci tangan. Habis itu tamat mado kumur Allahumma qayyid bihi Allahumma
Sabit. Apa? Doanya pertama tuh, jadi lupa semuanya ini. Walhasil kumur-kumur kita baca doanya. Kalau nggak hafal doanya kumur-kumur 3 kali. Biar tahu kumur-kumur ini juga diantara hikmahnya biar tahu rasa daripada airnya, asin, tawar dan lain sebagainya. 3 kali sunnah. Terus watasyak tasar, masukin air ke hidung, sunnahnya dihirup. Ambil air dihirup, cuman kalau nggak kuat puyang kepalanya, ya minimal diusap-usap deh hidungnya. Terus intasyat, dikeluarin airnya yang tadi dihirup. Itu ada doanya, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Terus ketika mengeluarkan, Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa su'iddar. Nah, ini doanya. Terus lagi summa ghasala wajhahu salasan, basuh wajah. Basuh wajah. Kita basuh wajah dibarengi dengan ya, caranya wudu. Insyaallah wudunya kita udah bisa semuanya, udah pada gape-gape semua, mau tiap hari kita wudu. Nah, ini basuh 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqain. Ini wajah nih ya, wajah dari tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga semuanya mesti kena. Begitu. Terus tadi itu basuh hidung, di antara hikmahnya juga biar tahu aroma ini air. Jadi ada fungsinya juga. Selain itu adalah perkara yang diperintahkan Allah, itu ada hikmahnya juga. Ada kebaikan di balik itu. Basuh tangan deh, yang kanan 3 kali sampai siku, dilebihkan. Yang kiri juga 3 kali sampai siku juga. Allahumma atini kitabi biyamini. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Mendingan enggak usah, mendingan wa adkhilna jannah bighairi hisab. Mau dihisab sampai mau tanpa hisab. Hisab yang mudah itu adalah termasuk siksaan dari Allah. Kita dihitung-hitung, ditanya duitnya berapa? 10 juta. Terus 10 juta sebulan udah habis, dipakai buat apa aja? Terus dibuat apa? Ditanya tadi kan kita enak lama-lama, kesal. Itu udah termasuk hisab yang mudah, itu ditanya-tanya atau mereka udah termasuk siksaan dari Allah. Doanya jangan nanggung-nanggung. Allahumma adkhilna jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Terus yang kiri begitu juga. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi an yasari wa wara'a dhahri. Dhahri udah kebangkatan emosi itu malaikatnya, udah diambil sendiri dan baca sendiri gitu, dilemparin begitu, udah kasih gemesnya itu malaikat. Waliyadzubillah, cuma na'udzubillah. Habis itu summa masaha bi ra'sihi. Nah, kalau di sini dibasuh kepalanya sekali, dibasuh kepalanya, enggak disebutin berapa kali. Nah, di hadis Sayyidina Ali tadi ada wa masaha bi ra'sihi bi wahidah, 1 kali basuh wajah, basuh kepalanya. Nah, kalau Imam Syafi'i yang penting kena kulit kepalanya sedikit aja cukup. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal harus kena semuanya kepalanya. Imam Syafi'i sama Abu Hanifah sama, walaupun sedikit, walaupun 1 helai rambut, yang penting kena kulitnya kalau Syafi'i. Begitu. Kita kalau lagi umrah mau biar nggak batal wudunya, kena perempuan kena laki, wudunya caranya pakai Imam Maliki atau Imam Ahmad bin Hanbal. Cuci tangan segala macam, ketika basuh kepalanya harus dibasuh semuanya kepalanya. Begitu. Terus ketika basuh tangan, basuh kaki harus diusap. Jangan cuma digini-gini doang. Kalau Imam Syafi'i wudu begini-begini doang sah. Cuma enggak sunnah begitu. Begini-begini doang asal basah sah. Tapi kalau Syafi'i Maliki harus diusap. Habis itu udah selesai basuh kaki kanan, kaki kiri. Nah, yang mesti diperhatikan adalah akibnya, tumit belakang. Itu biasanya kalau yang
udah kebakatan jago wudhunya, kakinya nggak diusap, ditaruh di keran gini-gini doang nih kakinya, saat udah jago banget tuh wudhunya. Nah itu bahaya kata Nabi. Celaka orang yang nggak perhatian terhadap tumitnya. Wailul lil aqibin. Kama qala Nabi SAW. Apa namanya, hati-hati, celaka orang yang nggak perhatian sama tumit. Sebab kalau satu senti aja nggak kena air, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Begitu. Jadi mesti perhatiin wudhunya. Kata Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, nih fotonya yang di tiang tuh, beliau katakan al-wudu miftahus shalah, faman lam yahdur fi wudu'ihi lam yahdur fi sholatihi. Wudu ini adalah kuncinya sholat, pintunya sholat. Kalau kepengen khusyuk dalam sholatnya, dalam wudunya juga mesti khusyuk. Kalau orang wudunya nggak khusyuk, sholatnya nggak bakalan khusyuk. Begitu. Terus ini Sayyidina Umar bilang, ra'aitu Rasulullah, saya lihat Nabi itu wudunya model begini. Tsumma qala Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman katakan, ra'aitu Rasulullah SAW, aku lihat wudunya Nabi seperti yang model begini wudunya. Cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hadis selanjutnya ada yang lebih sempurna lagi hadisnya, katakan matawadha nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu yughfiru lahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Orang kalau wudunya model begitu, dia nggak ngomong lagi setelah wudu, langsung sholat sunnah 2 rakaat, dosanya akan berguguran, diampunkan dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Kalau kita dengar ada dosa yang akan datang diampunin, gimana mau diampunin, kan belum dikerjain dosanya, kan begitu. Kita belum bikin dosa kok udah diampunin, itu bagaimana ceritanya? Maka ulama katakan hal yang demikian adalah bisyarah bahwasanya kita akan dikasih umur panjang. Pertama, dikasih umur panjang. Yang kedua, kita dikasih taufik hidayah sehingga kita dijauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan dosa. Begitu. Seandainya pun terjerumus ke dalam dosa, diberi taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya silahkan kita jawab kalau bisa dijawab. Kalau nggak bisa kita bingung bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelum nanya, saya mau ngajak buat doain guru kita yang baru 3 hari yang lalu, guru kita ulang tahun. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk memiliki kita semuanya, dan senantiasa diberikan kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirain bawa kue, dulu PDA dikirain bawa kue, itu dia ngangkatin gelas ternyata. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi pertanyaan begini, sering di kita mau nanyanya begini, hukum dari makan makanan yang ada di tahlilan, karena seringkali kita mikirnya itu orang mati sianan, kudu nyuguhin ini, kudu nyuguhin itu, repot sini repot sana. Jadi hukumnya bagaimana, Pak? Haram. Makan makanan tahlilan. Pertama, orang bikin tahlilan, kita nggak bicara tahlilan dulu pertama. Tahlilan nggak ada larangan di situ. Terus
karena di situ mencakup segala kebaikan. Terus yang sahibul bait, sahibul jenazah, yang keluarga daripada jenazah dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik buat si jenazah. Caranya Nabi ajarin banyak, ada sedekah, ada sholat, doa, terus ada bahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang familiar biasanya dipakai hadis sholat sholatul unsi, sholat hadiah, malam pertama, malam yang sangat berat, farhamu maitikum farhamu maitakum fa innahu umtuhina atau yumtahanu, kasih rahmat, kasihan dengan apa? Bisadaqah fa illam tajib fasalli raka'atain. Kalau emang sanggup, keluarin sedekahnya. Kalau sanggup, jangan dipaksain dan jangan pakai harta waris. Jangan pakai harta warisan harta, kecuali yang punya anak-anaknya sepakat pakai, nggak apa-apa. Nah, itu harus kesepakatan semua, 5 orang, anak-anak 5-5-nya harus redho. Satu kali itu nggak boleh dipakai, itu warisan mesti dibagi-bagi dulu, begitu. Terus lagi perintah itu Nabi Muhammad SAW justru perintahkan kepada sahabat Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Nabi bilang sama sahabatnya, bikinin tuh si Ja'far, dia lagi kehilangan saudaranya, ada kehilangan seseorang yang meninggal dunia, keluarganya cuma ada 5 orang, bikinin masakan buat dia, hibur, maksudnya dihibur. Nah, kalau memberatkan sampai utang-utang kan bukan terhibur namanya, tersiksa. Udah jatuh ketiban tangga, ember catnya ketiban palanya lagi, kan begitu, berkali-kali lipat tuh jatuhnya. Nah, kalau selama nggak memberatkan, makanannya halal-halal aja, makanannya halal aja, nggak ada yang haram makanannya, begitu. Nah, cuma jangan sampai memberatkan. Nah, terus ini dari pihak keluarga si jenazahnya bagus-bagus aja dia siapkan, dia nggak siapkan, apalagi dia nggak pakai nyiapin. Orang banyak datang, kasih ini dibeliin dah. Kalau kita di sini ada kebiasaan, ada selawat tuh, ya, ada uang selawat. Ternyata uang selawatnya cukup buat bikin makanan macam-macam, bahkan sampai berhari-hari begitu. Bahkan saking banyaknya dia selawat, misalnya sampai 7 hari dia bisa bikin, ya nggak apa-apa dipakai. Begitu, nggak memberatkan, nggak merepotkan, nggak nyampe utang, nggak ngambil dari harta warisnya. Jadi halal-halal saja. Nah, tinggal kita sebagai tetangga yang datang untuk takziah, begitu, jangan kita ambil kesempatan nih, orang mati nih, mumpung nih, ya enggak. Udah sekarang gini aja deh, malam pertama siapin nasi kebuli pakai kambing, gitu. Malam kedua siapin nasi kuning. Malam ketiga yang ngaji ini, yang ngaji itu, yang ngaji ini. Nah, tinggal kitanya bagaimana niat kita untuk datang kepada tempat hal yang semacam itu. Nah, kita mesti tahu Al-Quran melarang kita mencari keuntungan dunia dengan bawa-bawa nama agama, gitu. Kadang-kadang orang kalau udah bawa agama kan ikhlas-ikhlas aja tuh, ya enggak. Nah, tinggal yang bawa agamanya biar amanah, begitu, biar ikhlas, biar ikhlas, begitu. Boleh sekali-kali coba diuji juga nih, jangan kita mulu mau diuji sama ustadznya. Kadang-kadang boleh ustadznya diuji, datang terus pulang dimin aja, jangan dikasih apa-apa. Kira-kira marah nggak tuh ustadznya? Nah, kalau marah berarti itu ustadz
Nah, ibu-ibu yang bilang ya. Begitu, boleh diuji, nggak apa-apa, namanya diuji. Begitu. Jadi tinggal kitanya jangan jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Penting niat. Terus Nabi ancam, ini Nabi ancamnya nggak main-main. Nabi ancam tuh man ta'allamal ilma liyumariya bihil ulama au liyukabira bihi sufaha au liyasrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu nar. Orang nih kalau cari ilmu agama, mau belajar ilmu agama model apa aja mau belajar apapun ilmu agama, tujuannya pertama biar dianggap dia ini selevel dengan ulama pertama. Yang kedua tujuannya biar itu orang-orang yang nggak ngerti bisa saya bodoh-bodohin, bisa saya ajar-ajarin, saya dianggapnya lebih pintar dari dia, buat debat biar menang debat, tujuannya. Atau tujuan selanjutnya kata Nabi, tujuannya untuk mencari keuntungan dunia dengan cara orang-orang condong kepada dia. Dia srifa bihi wujuhan nas. Orang-orang condong artinya apa? Kalau ada perkara urusan apapun yang dicari dia. Tahlilan itu dia ustaz itu tuh. Nikahan ustaz itu. Biar dia dipanggil ustaz agar diundang-undang begitu. Itu kata Nabi, orang yang niatnya belajar ilmu agamanya model begitu, adkhalahullahu nar. Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Banyak lagi ancamannya. Jadi orang-orang yang punya ilmu nih ancamannya lebih banyak dari orang-orang yang ngerti ilmu. Orang-orang yang punya ilmu lebih banyak ancamannya dibandingkan orang-orang yang tak punya ilmu. Jadi jangan terlalu pede menyandang titel ustadz, titel guru dan lain sebagainya. Itu beban berat buat orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan orang kita bisa bohongin kapan waktu kita bisa bohongin, tapi Allah nggak bisa kita bohongin. Allah Maha tahu niatnya kita, Allah tahu niatnya kita, tujuannya kita, Allah Maha tahu. Jadi makanan tahlilan yang pasti nggak ada indikasi yang menjadikan makanan itu menjadi haram. Halal semuanya. Sebab sedekah dianjurkan, ini dianjurkan segala macam. Kecuali yang disajikan itu adalah daging babi misalnya, baru haram tuh. Makanan tahlilan jadi haram tuh. Selain itu semua makanan itu halal, jadi nggak haram. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan yang ekstrim mengatakan tahlilan nggak boleh, ini segala macam, tahlilannya nggak boleh, maka makanan yang disajikan juga nggak boleh karena memberatkan segala macam gitu. Jadi dari hadis yang tadi aja, isna'u li ali Ja'far, boleh menyiapkan makanan. Saudaranya Ja'far sedikit, sahabat Nabi banyak. Kalau sahabat Nabi nyiapin makanan kepada Sayyidina Ja'far banyak, terus mau dimakan dia sendiri berlima, enggak, dia pasti undang orang, ayo sini makan. Diajak orang, dikasih makan orang itu pakai punya dia, atau makanan jadi punya dia. Jadi boleh aja makanan tahlilan boleh aja. Yang penting jangan ngarep. Jangan ngarep. Begitu kadang-kadang kan begitu. Harapan bagus, tapi ngarep yang begitu tak bagus. Ngarep sama Allah bagus, kalau ngarep sama orang nggak bagus. Begitu. Jadi kira-kira kayak begitu ya, mudah-mudahan kita selalu dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Deh kali ya, kita baca Fatihah sebelum kita tutup. Pertama kita niatin Fatihah ini untuk Bapak Guntur Maulana punya hajat. Doakan semoga segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saya punya anak tuh Sakinah, kemarin kan juga ulang tahun barengan nih, kurang sehari. Dia duluan baru saya. Doakan Sakinah ini jadi anak yang solehah. Sakinah Mahda Aliyah namanya, sampai lupa. Emang udah banyak itu segitu.
Kita doain semoga panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, zahiran wa batinan.